Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat spesial dan penuh makna. Saya sangat bersemangat untuk berbagi dengan kalian semua tentang topik yang sangat penting ini. Jadi, pastikan kalian tetap bersama saya sampai akhir video ini, karena setiap detiknya akan penuh dengan ilmu dan inspirasi yang bisa kita ambil bersama-sama. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran bukan hanya sekedar buku, tetapi juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran diturunkan, kepada siapa, dan apa saja keajaiban yang terkandung di dalamnya. Al-Quran bukan hanya sekedar buku, tetapi juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan apa saja keajaiban yang terkandung di dalamnya. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Proses turunnya Al-Quran ini dikenal dengan istilah wahyu, yang berarti pesan atau perintah dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad kemudian dicatat dan dikumpulkan oleh para sahabatnya, sehingga terbentuklah Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang sangat berharga tentang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Al-Quran juga mengandung banyak sekali hikmah dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, yang terletak di dekat kota Mekah. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang beribadah dan merenung di dalam gua, ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Wahyu pertama ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berisi perintah untuk membaca dan belajar. Setelah menerima wahyu pertama ini, Nabi Muhammad merasa sangat terkejut dan ketakutan. Tetapi kemudian beliau mendapatkan dukungan dan penghiburan dari istrinya, Khadijah, yang selalu setia mendampingi beliau. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, dan bagaimana setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad selalu relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu. Kita juga akan membahas tentang keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi, maupun pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Al-Quran adalah mukjizat yang tidak pernah habis untuk digali dan dipelajari. Dan setiap kali kita membacanya, kita akan selalu menemukan hikmah dan pelajaran baru yang bisa kita ambil. So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis, tanpa di-skip-skip. Karena setiap detiknya penuh dengan ilmu dan inspirasi yang bisa kita ambil bersama-sama. Jangan lupa, ilmu yang kita dapatkan akan lebih bermanfaat jika kita bisa mengingat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, bayangkan, saat itu, tahun 610 Masehi, di tengah gersangnya padang pasir Arab, ada sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah dunia. Wahyu pertama Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira, sebuah tempat yang sunyi dan terpencil di puncak Gunung Nur Makkah. Beliau merenung, mencari pencerahan di tengah kehidupan masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bayangkan betapa dahsyatnya momen tersebut. Pertemuan antara langit dan bumi, antara Sang Pencipta dengan utusannya. Gua Hira menjadi saksi bisu turunnya wahyu pertama, yang menandai dimulainya penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan patut kita renungkan bersama. Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan kepada seorang manusia pilihan yang menjadi rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia terbaik, teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan akhlaknya yang mulia, kejujurannya, dan sifatnya yang amanah. Beliau selalu menyampaikan wahyu Allah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
Meskipun Al-Quran diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad, tapi penting untuk diingat bahwa Al-Quran bukanlah perkataan Nabi Muhammad, melainkan firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang mendengarkan langsung firman Allah. Subhanallah. Nah, sekarang kita bahas isinya. Penasaran gak sih, seberapa banyak sih isi Al-Quran itu? Kalian mungkin tahu, channel YouTubeku ini ada banyak banget video. Tapi, tebak lebih banyak mana coba sama jumlah surat dalam Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Bayangin, 114 video. Itu baru suratnya saja, belum lagi ayat-ayatnya. Nah, kalau digabungin semua ayat dalam 114 surat itu, totalnya ada 6.236 ayat. Banyak nggak tuh? Lebih banyak dari jumlah subscriberku waktu pertama kali bikin channel YouTube. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan yang sering banget ditanyain. Sebenarnya, Al-Quran itu diturunkan buat siapa saja? Buat orang Islam aja atau buat semua orang? Jawabannya adalah buat semua orang. Iya, bener banget. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk buat seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Nggak peduli kamu agamanya apa, sukunya apa, atau dari mana asalnya, Al-Quran itu hadir untuk memberikan pencerahan dan petunjuk bagi siapa saja yang mau membukakan hatinya. Karena pada dasarnya, Al-Quran itu mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang untuk semua makhluk hidup. So, jangan salah paham ya. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Buat siapa sebenarnya Al-Quran itu? Jawabannya mudah saja. Buat semua orang. Ini beneran, nggak bohong. Al-Quran itu universal, artinya untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Nggak peduli kamu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, artis atau pengusaha, tua atau muda. Al-Quran itu hadir untuk memberikan pencerahan dan petunjuk bagi siapa saja yang mau membukakan hatinya. Jadi, jangan pernah merasa Al-Quran itu jauh dari kita. Karena sejatinya, Al-Quran itu dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketenangan jiwa adalah sesuatu yang kita semua cari, terutama di tengah kesibukan dan tekanan hidup yang kita hadapi setiap hari. Sekarang, kita akan membahas manfaat yang lebih dalam dari Al-Quran, yaitu bagaimana Al-Quran bisa memberikan kita ketenangan jiwa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena tanpa ketenangan jiwa, kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Serius deh, ini bukan cuma teori, tapi beneran kerasa banget. Banyak orang yang sudah merasakan manfaat dari membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Mereka merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua rasakan jika kita memberikan waktu dan usaha untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pertama, baca dan amalkan Al-Quran itu bikin hati adem banget. Ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Allah SWT. Ini memberikan kita perasaan tenang dan damai yang tidak bisa kita dapatkan dari hal lain. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Kayak abis minum es kelapa muda pas cuaca panas, seger. Bayangkan betapa menyegarkannya minum es kelapa muda di tengah hari yang panas. Begitu juga rasanya ketika kita membaca Al-Quran. Kita merasa segar kembali, pikiran kita menjadi jernih, dan hati kita menjadi tenang. Ini adalah perasaan yang sangat berharga dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Pernah ngerasain nggak, hidup itu kadang kayak roller coaster? Kadang kita merasa di puncak dunia, dan kadang kita merasa di dasar jurang. Hidup penuh dengan naik turun, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi, bagaimana kita bisa tetap tenang dan damai di tengah semua ini? Kadang di atas, kadang di bawah. Ini adalah bagian dari kehidupan. Tapi, yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Apakah kita akan panik dan stres, atau kita akan tetap tenang dan damai? Al-Quran memberikan kita alat untuk tetap tenang di tengah semua ini. Nah, Al-Quran ini kayak rem darurat yang bisa nenangin kita di saat lagi panik atau galau. Ketika kita merasa cemas atau stres, kita bisa mengambil Al-Quran dan mulai membacanya. Ini seperti menekan tombol rem darurat yang langsung membuat kita berhenti dan tenang. Ini adalah salah satu manfaat terbesar dari membaca Al-Quran. Di Al-Quran Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Keren banget kan? Ini adalah janji dari Allah bahwa jika kita mengingatnya, hati kita akan menjadi tenang. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pegang dan andalkan dalam setiap situasi. Cuma dengan baca dan pahami Al-Quran, hati kita bisa tenang. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat kuat. Ketika kita membaca Al-Quran,
kita merasa lebih dekat dengan Allah. Dan ini memberikan kita perasaan tenang dan damai yang tidak bisa kita dapatkan dari hal lain. Kayak ada kekuatan magis gitu. Padahal itu karena kita semakin dekat sama Sang Pencipta. Ini adalah perasaan yang sangat indah dan berharga. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi segala tantangan hidup. Jadi kalau ngerasa lagi banyak pikiran, suntuk, atau bahkan sedih, coba luangkan waktu sejenak untuk baca Al-Quran. Rasain bedanya. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, dan lihat bagaimana perasaan kalian berubah. Dijamin, hati lebih adem, pikiran lebih jernih, dan siap hadapi tantangan hidup lagi. Ketika kita merasa tenang dan damai, kita bisa menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih baik. Kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik, dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Jadi, mari kita semua berusaha untuk membaca dan memahami Al-Quran setiap hari, dan rasakan manfaatnya dalam hidup kita. Selain itu, berbagi pengalaman membaca Al-Quran dengan teman-teman atau keluarga juga bisa menambah ketenangan jiwa kita. Ketika kita mendengar cerita dan pengalaman orang lain, kita merasa lebih terhubung dan didukung. Ini adalah cara yang bagus untuk memperkuat ikatan kita dengan orang-orang di sekitar kita dan dengan Allah. Menulis refleksi atau catatan tentang apa yang kita baca dan rasakan juga bisa membantu kita lebih memahami dan menghargai Al-Quran. Ini adalah cara yang bagus untuk merenungkan ayat-ayat yang kita baca dan bagaimana mereka berhubungan dengan kehidupan kita. Dengan menulis, kita bisa lebih mendalam memahami pesan-pesan Al-Quran dan bagaimana mereka bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain membaca Al-Quran, menghabiskan waktu di alam juga bisa membantu kita menemukan ketenangan jiwa. Alam adalah ciptaan Allah yang indah dan menakjubkan, dan menghabiskan waktu di alam bisa membantu kita merasa lebih dekat dengannya. Cobalah untuk berjalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau hanya duduk di bawah pohon dan merenungkan keindahan ciptaan Allah. Doa juga merupakan cara yang sangat kuat untuk menemukan ketenangan jiwa. Ketika kita berdoa, kita berbicara langsung dengan Allah dan memohon bantuan dan bimbingannya. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk menghilangkan stres dan kecemasan, dan untuk menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Membantu orang lain juga bisa memberikan kita ketenangan jiwa. Ketika kita membantu orang lain, kita merasa lebih terhubung dan berarti. Ini adalah cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah kita sendiri dan untuk merasa lebih bahagia dan puas. Akhirnya, refleksi diri adalah cara yang sangat penting untuk menemukan ketenangan jiwa. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang telah terjadi, apa yang telah kita pelajari, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Ini adalah cara yang bagus untuk memahami diri kita sendiri dan untuk menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Jadi itulah beberapa cara untuk menemukan ketenangan jiwa. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, berdoa, menghabiskan waktu di alam, membantu orang lain dan merenungkan diri, kita bisa menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Semoga kita semua bisa merasakan manfaat dari ini dan menjalani hidup dengan lebih bahagia dan damai. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita bahas garis besar isi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk dan ajaran yang sangat penting untuk kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Al-Quran adalah akhlak mulia. Akhlak mulia ini mencakup berbagai sifat dan perilaku baik yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa saja yang termasuk dalam akhlak mulia ini, dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Intinya, Al-Quran itu ngasih kita blueprint lengkap untuk membangun hidup yang luar biasa. Dengan mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, kita bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Al-Quran memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku dalam berbagai situasi. Misalnya, bagaimana kita harus bersikap jujur, amanah, sabar, dan penyayang. Semua ini adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Al-Quran. Pertama, Al-Quran menekankan pentingnya akhlak mulia. Akhlak mulia adalah pondasi dari segala kebaikan dalam hidup kita.
Tanpa akhlak yang baik, kita tidak akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan kita juga tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kayak membangun rumah, akhlak itu pondasinya. Bayangkan jika kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh dan tahan lama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa pondasinya kuat. Tanpa pondasi yang kuat, rumah tersebut akan mudah roboh dan tidak akan bisa bertahan lama. Begitu juga dengan hidup kita. Akhlak mulia adalah pondasi yang akan membuat hidup kita menjadi kokoh dan bermakna. Kalau pondasinya kuat, bangunannya pasti kokoh. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita memiliki akhlak yang baik, kita akan bisa menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup dengan lebih baik. Kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan kita juga akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran ini ajarkan kita gimana caranya membangun pondasi yang kokoh itu. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk dan ajaran yang sangat penting untuk kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita harus bersikap jujur, amanah, sabar, dan penyayang. Semua ini adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Al-Quran. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, kita bisa membangun pondasi yang kokoh dalam hidup kita. Gimana caranya jadi pribadi yang jujur? Jujur adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Kejujuran adalah fondasi dari segala kebaikan dalam hidup kita. Dengan bersikap jujur, kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dan kita juga akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha bersikap jujur dalam segala hal. Amanah, sabar, penyayang. Amanah adalah sifat yang sangat penting dalam hidup kita. Dengan bersikap amanah, kita akan bisa dipercaya oleh orang lain, dan kita juga akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sabar adalah sifat yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup. Dengan bersikap sabar, kita akan bisa menghadapi segala hal dengan lebih baik. Penyayang adalah sifat yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dengan bersikap penyayang, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan, dan punya segudang akhlak mulia lainnya. Selain jujur, amanah, sabar, dan penyayang, masih banyak lagi sifat-sifat baik yang diajarkan oleh Al-Quran. Misalnya, rendah hati, dermawan, pemaaf, dan banyak lagi. Semua sifat-sifat ini adalah bagian dari akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai seorang Muslim. Dengan mengamalkan semua sifat-sifat ini, kita akan bisa membangun hidup yang lebih baik dan bermakna. Intinya, jadi the real Muslim. Menjadi seorang Muslim yang sejati berarti kita harus selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Dan kita juga akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Kebayangkan kalau semua orang punya akhlak kayak gini. Bayangkan jika semua orang di dunia ini memiliki akhlak yang baik. Dunia ini pasti akan menjadi tempat yang jauh lebih baik dan harmonis. Tidak akan ada lagi konflik, kejahatan, atau perpecahan. Semua orang akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dunia ini bakal jadi tempat yang jauh lebih baik. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan kita juga akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada lagi tuh yang namanya perang, kejahatan, atau perpecahan. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan bisa menciptakan dunia yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak akan ada lagi konflik, kejahatan, atau perpecahan. Semua orang akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita
dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya hidup rukun dan damai. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan kita juga akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama belajar dan amalkan ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhlak mulia. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, dan kita juga akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Mari kita selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Biar hidup kita lebih bermakna dan bermanfaat buat orang banyak. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan bisa menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, dan kita juga akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki akhlak kita dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau Al-Quran itu punya banyak banget keajaiban? Salah satunya, isinya itu sesuai banget sama ilmu pengetahuan modern. Padahal, Al-Quran udah diturunkan ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi secanggih sekarang. Contohnya di Al-Quran udah dijelasin tentang penciptaan manusia dari setetes air. Nah, sekarang ilmuwan juga udah membuktikan kalau sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air. Keren banget kan? Nggak cuma itu, Al-Quran juga udah ngejelasin tentang proses terbentuknya gunung, pergerakan planet, dan fenomena alam lainnya. Semuanya dijelasin dengan bahasa yang mudah dipahami, meskipun saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Ini membuktikan kalau Al-Quran itu benar-benar kitab suci dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin manusia biasa bisa nulis kitab secanggih ini ratusan tahun yang lalu. Di video ini kita juga akan membahas tentang keajaiban Al-Quran yang masih menjadi misteri. Bayangin, meskipun udah banyak penelitian dan penemuan canggih, masih banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang belum sepenuhnya kita pahami. Keren kan? Kayak puzzle raksasa yang bikin penasaran. Misalnya, ada ayat yang ngejelasin tentang alam semesta dengan bahasa yang super puitis. Para ilmuwan masih terus berusaha buat ngungkapin makna sebenarnya di balik ayat-ayat tersebut. Seru banget kan? Kayak lagi main game petualangan, kita diajak buat terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Membahas Al-Quran seru dan gak pernah ada ujungnya. Dari awal turunnya sampai keajaibannya, semuanya menunjukkan betapa agung dan istimewanya kitab suci kita ini. Al-Quran bukan cuma kitab biasa, tapi pedoman hidup yang lengkap dan abadi. Bayangin, udah lebih dari 14 abad berlalu, tapi Al-Quran tetap relevan dan bahkan semakin relevan dengan perkembangan zaman. Kerennya lagi, Al-Quran bisa dipahami oleh siapapun, dari berbagai kalangan dan latar belakang. Nggak peduli kamu siapa, dari mana asalnya, atau apa pekerjaanmu, pesan-pesan Al-Quran tetap relevan buat kamu. Sekarang, kita sudah di penghujung video nih. Semoga video tentang keajaiban Al-Quran ini bisa ngasih pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas, tulis komentar di bawah, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu, dengan berbagi video ini, kita bisa sama-sama belajar dan memperdalam ilmu agama. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini di @sujudnya-kehidupan. Dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang pengetahuan Islam dan nilai-nilai kehidupan. Mari berpacu dalam ilmu dan kebaikan, serta terus meningkatkan kualitas hidup kita bersama-sama.